Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Seperti biasa, sebelum saya memulai live dan diskusi kita terkait permasalahan-permasalahan teraktual yang ada di Kabupaten Belu pada hari ini, seperti biasa saya ingin menyapa saudara-saudara sekalian. Yang pertama saya ingin menyapa adik wartawan Intim News, yaitu Adidasi yang ada di Masmai. Tetap semangat, tetaplah bersuara dan menulis berita-berita yang digemari oleh masyarakat Kabupaten Belu. Tapi tetap tenang, tetap jaga irama, jangan terlalu kasar adik. Saya juga mau menyapa saudara saya yang tiap hari kalau saya berjumpa sering bercanda gurau, yaitu wartawan dari Raja Wali News, yaitu Ensu Espiritu Santos. Tetap semangat, tetap belajar dari senior-senior yang sudah ada, tetap komitmen, tetap ada di garis depan untuk kepentingan masyarakat kecil. Saya juga mau menyapa saudara-saudara sekalian, bapak ibu saudara sekalian. Saya juga menyapa adik saya yang ada di Fatu Banau, yaitu adik Dance. Tetap semangat adik, tetap rendah hati dalam menjalani kehidupan ini. Tapi seperti biasa, karena rintik hujan yang turun, seakan bawah tubuh ini terasa dingin. Apakah kita ingin supaya tetap dingin keadaan Belu ini? Mari kita panaskan suasana ini dengan berita-berita yang hangat. Tapi seperti biasa, saya tadi sempat mendengar alunan-alunan lagu seperti pandainya lidahmu memutar balik kata, kau kejam, kau sakiti insan lemah ini, kau kejam. Ini lagu ini kalau ada yang tahu di penjuru, tolong berikan kepada saya, karena pas musim hujan begini saya ingin dengar. Saya akan membaca sebuah berita yang ditulis oleh salah satu media terkait dengan jaring pengaman sosial. Bantuan triwulan JPS nihil hingga kini, masyarakat di mana hasil Belu menuju satu data. Intim Newscom Atambua, masyarakat Kabupaten Belu mempertanyakan bantuan jaring pengaman sosial JPS yang hingga kini nihil walaupun sudah mendapat pemangkasan hingga 50%. Masyarakat sementara susah. Pandemi COVID yang melanda dunia ini, melanda Republik Indonesia ini, dan melanda daerah perbatasan Kabupaten Belu ini. Tapi haknya masyarakat saja sudah dipangkas 50%. Luar biasa. Inilah perubahan sesungguhnya. Sebelumnya ditulis media ini dalam rapat paripurna dengan agenda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2021 di DPRD Belu. Anggaran tersebut telah dikonsultasikan dengan Badan Anggaran Banggar DPRD Belu ke pemerintah provinsi Pemprov. Beberapa waktu lalu menghasilkan pemotongan bantuan JPS untuk masyarakat yang berdampak langsung pandemi COVID-19. Masyarakat susah tapi masih dipangkas. Kira-kira yang punya hati nurani siapa? Kira-kira pemerintah ada ini berpihaknya kepada siapa? Minta maaf, daripada kita bangun itu bangunan-bangunan yang masih digunakan, terus kita hanya mau bangun lagi, mendingan uang tersebut kita gunakan untuk bantu masyarakat, tanpa harus kita memotong haknya masyarakat. Ini menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. JPS dari 300.000 menjadi 150.000, dikurangi dari hasil konsultasi, kata Ketua DPRD Belu bersama Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 Jeremias Manek Seran JR di ruangan kerja Wakil Ketua 1 Yohanes Jebrin Nahak, Kamis 21 Oktober 2021. Jeremias Manek Seran JR yang juga Ketua Banggar ini mengatakan bahwa bantuan JPS hanya dikurangi sebagai akibat dari kekurangan atau defisit anggaran yang terjadi saat ini. Saya tidak tahu bahwa kepentingan siapa yang kita bicarakan di sini. Jikalau kepentingan itu kita bicara untuk kepentingan rakyat, pasti sudah tidak ada potong-memotong, karena masyarakat hari ini susah karena situasi COVID yang melanda Republik ini.
Tapi kenapa mau tetap dipotong? Kenapa tidak dikurangi yang pembangunan yang masih digunakan tanpa harus memotong haknya masyarakat kecil? Ini menjadi pertanyaan kami yang mendasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Belu saat ini. Salah satu masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya kepada awak media mengatakan di mana hasil dari Belu menuju satu data sehingga dana bantuan JPS hingga sekarang tidak kunjung dibagikan dengan alasan pendobelan data. Ini berita yang sangat menarik. Sampai hari ini, sampai tanggal 18 Januari 2022, sedangkan hak masyarakat 3 bulan terakhir dari tahun 2021 yaitu Oktober, November, Desember sampai hari ini belum dicairkan atau belum dibagi dengan alasan ada pendobelan data. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Sedangkan bupati terpilih pada saat mau launching pengobatan gratis, itu rapat pembuktian data kartu keluarga miskin bersama camat dan kepala desa di lantai kantor Bupati Belu, dipimpin langsung Wakil Bupati Belu. Selasa 6 Juli 2021, rapat tersebut juga diikuti Dinas Sosial dan 12 camat. Artinya, dalam 1 minggu itu datanya itu sudah akurat. Kok sampai hari ini sudah bulan berganti bulan, tahun sudah pun berganti, tapi masih ada alasan yang sama. Ada pendobelan data. Ini menjadi pertanyaan kami. Mau dibagi tidak haknya masyarakat itu? Kalau belum dibagi, itu uang taruh di mana? Masyarakat ini, itu haknya masyarakat. Setidaknya kalau pemerintah ini berpihak kepada masyarakat, sudah harus dibagikan haknya masyarakat itu. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian itu tidak ada arti, tapi bagi masyarakat kecil sangat berarti. Bisa beri beras 1-2 kilo untuk kepentingan mengisi perut sehari-hari. Alasan pendobelan data. Sedangkan waktu mau launching pengobatan gratis itu segera dalam 1 minggu data itu harus sudah terupdate semua. Kok sekarang bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, datanya belum akurat. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Mau dibagi tidak haknya masyarakat ini? Apa perlu kami bawa taju? Kami bawa periuk? Kami bawa kompor, terus kami datang di dinas sosial, kami duduk di sana supaya dibagikan beras, sayur, dan minyak tanah. Supaya kami masak, makan pun di situ. Bagi 6.577 penerima manfaat. Tolonglah, Bapak Ibu Saudara sekalian pemangku kekuasaan di daerah perbatasan ini. Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Jangan karena aturan-aturan ini, masa urusan bilang pendobelan data sampai hari ini belum sampai kelar-kelir? Data yang dari mana? Mohon penjelasan. Mohon kapan mau dibagikan hak masyarakat ini? Pertanyaan kami terus sampai kapan data itu bisa terupdate secara akurat? Kalau misalnya ada pendobelan data, butuh berapa lama, berapa bulan, berapa tahun baru mau dibagikan atau mau dicairkan hak masyarakat ini? Apakah masyarakat tunggu sampai tahun 2023 lagi, habis 2023 nanti 2024? Terus pertanyaan saya, itu uang yang haknya masyarakat itu sekarang adanya di mana? Jangan sampai sudah dikembalikan ke pusat. Minta maaf, kami harus bertanya sebagai masyarakat. Masyarakat susah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masyarakat sangat susah hari ini. Masyarakat membutuhkan. Katanya pemerintah hari ini itu, ada pendobelan data. Ya pendobelan data katanya
Birokrasi hari ini perubahan. Harus kerjanya cepat. Kok sampai hari ini kok bagaimana? Belum lengkap-lengkap, tahun pun sudah berganti. Bulan berganti bulan, tahun pun berganti. Tapi haknya masyarakat 3 bulan terakhir kok belum dicair-cairkan. Soal pendobelan data, siapa yang mau disalahkan? Apa tujuan Belu menuju satu data? Apa manfaat EKTP? Saya mohon penjelasan. Karena saya berbicara ini terkait hak masyarakat. Masyarakat tambah susah dengan adanya perubahan. Saya tidak tahu ini, saya menyampaikan yang dimaksud dengan ini, yang dimaksudkan dengan ini pendobelan data, itu siapa yang mau disalahkan? Terus apa tujuan Belu menuju satu data? Apa manfaat EKTP? Itu menjadi pertanyaan mendasar dan tolong dijelaskan. Ini mengingat bulan berganti bulan. Minta maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya 1 bulan tidak terima gaji saja pusing. Bapak yang bekerja di birokrasi ini, minta maaf. Itu pusing. Pasti ada keluhan. Terus bagaimana dengan masyarakat miskin yang haknya mereka ini digantung berbulan-bulan ini? Maka dipotong lagi. Di mana nurani dan letak keadilan tersebut? Itu menjadi dasar pijak dan pertimbangan kami dan untuk menyuarakan kepentingan ini. Orang yang bekerja di kantoran saja, 1 bulan kerja terus tidak terima gaji saja, pusing. Orang mereka bilang mumat. Itu uang kalau belum cair pasti ada tersimpan di kas daerah ya bro. Siap Bapak Marcel Mameta. Saya percaya karena Bapak Dr. Andus Marcel Mameta ini mantan kawan keuangan, jadi saya paham bahwa beliau sangat paham dengan ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya ini, terus itu kapan mau dicairkan? Kalau bilang ada pendobelan data, terus apa tujuan ini Belu menuju satu data? Terus apa manfaat EKTP tersebut? Karena ini sudah berlarut-larut, bulan berganti bulan, tahun pun telah berganti, haknya masyarakat itu sampai hari ini belum diberikan. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Itu yang saya tadi bilang, orang yang bekerja di kantoran saya 1 bulan tidak terima gaji saya, dia pusing. Terus ini punya masyarakat yang 3 bulan tidak dikasih ini, apakah masih tidak tambah susah? Pemerintah hadir ini untuk siapa? Untuk melayani masyarakat atau masyarakat yang melayani dia? Ini menjadi pertanyaan kami sebagai masyarakat kecil. Atau alasan bilang masih pendobelan data. Pendobelan data ini masalah klasik, bahasa yang sering diulang. Apa karena minta maaf? Saya menduga karena mungkin potong 150.000 tidak berani dibagikan. Zaman sekarang ini kan EKTP. Sudah jelas, bisa tahu. Saya hanya mengharapkan tolong diberikan hak masyarakat ini. Masyarakat ini susah. Bagi masyarakat ini 300.000 ini sangat berarti. Sangat berarti. Karena mereka bisa beli ambil beras untuk makan sekeluarga. Walaupun ada beras, mereka bisa makan. Walaupun nanti dicampur dengan garam atau air panas pun itu sudah membuat bisa terisi perut mereka. Jadi tolong, bantulah kami masyarakat kecil ini. Pendobelan data itu bukan urusan masyarakat. Masyarakat berhak menurut apa yang jadi dasar mereka. Itu betul, saudaraku. Selamat malam Pak Vicky. Salam Rebelu dari Kuala Lumpur bergabung. Mantap Pak Vicky. Terima kasih. Ini Kakak Maria Asunda, tetap semangat bekerja di negeri orang, tetap jaga diri, rajin berdoa, dan tetap semangat. Saya berbicara di sini tidak punya kepentingan apapun, tapi saya hanya ingin mempertanyakan
hadirnya pemerintah hari ini adalah menuju satu katanya perubahan. Perubahan itu perubahan yang seperti apa dasar perubahan itu? Ini yang menjadi pertanyaan kami. Masa urusan pendobelan data ini berlarut-larut? Tunggu sampai bulan berganti bulan, tahun pun sudah berganti, masalah ini tidak clear. Saya berbicara begini mas terkait GPS, dan sebenarnya tanggal 20 ini saya adakan aksi jalanan, demonstrasi. Tapi terkait ada kunjungan Kapolda NTT ke Kabupaten Belu hari Senin 24 Januari, saya pastikan akan turun ke jalan terkait permasalahan ini. Saya akan buktikan dan saya akan menjadi garda terdepan untuk terkait permasalahan ini. Yang menjadi hak masyarakat, saya akan turun. Apapun yang terjadi, saya siap. Saya Vicky Nahak akan bersedia di garis depan untuk hak masyarakat kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pemerintah di daerah Kabupaten Belu ini mendengar live saya pada malam hari ini, dan semoga haknya masyarakat itu segera direalisasikan. Karena urusan birokrasi, urusan data dan segala macam, masyarakat tidak ada urusan di situ. Yang tahu masyarakat tahu bahwa mereka hari ini mendapatkan hak mereka karena mereka membutuhkan. Karena situasi Covid yang melanda, kemiskinan yang melanda masyarakat saat ini, mereka sangat mengharapkan itu. Gas turun ke jalan akademik. Saya adik, silakan bergabung tanggal 24 jam 8 pagi, bergabung dengan kakak mereka, satu suara menuntut hak masyarakat Kabupaten Belu. Oleh karena itu saya akhiri live saya pada malam hari ini. Sebelum saya akhiri, salam buat orang-orang hebat yang ada di Fatu Benau, salam buat Apa Thomas, Kosen, Pak Man Kapitan, Bapak Leo, Adik Berry, ini Om Arifin, Mas Eli, ini Mas Bendito Tavares, ini Mas Dede Amalau, Evan Saka, Om Yaret, pokoknya masih banyak yang bisa sebutkan, Bos 88, pokoknya yang ada di rumah masing-masing, semoga tetap semangat, tetap ceria dalam menjalani kehidupan ini. Closing statement saya pada malam hari ini adalah, kalau kita adalah seorang politisi yang sudah duduk di lembaga parlemen yang terhormat, selalu menjaga kewibawaan kita, tutur kata kita. Apalagi kita adalah politisi, lahir dari partai-partai besar. Setidaknya apa yang sudah kita sampaikan terkait sebuah permasalahan yang kita merasa bahwa bilang itu tidak benar semacam, tolong dibuktikan, karena ini juga agak rawan, dan tolong ditinjau baik-baik karena menyangkut nama baik seseorang ini juga agak berat, apalagi tuduh menuduh. Mungkin ini saja. Oh ya, sebelum saya akhiri live saya pada malam ini, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Om Erwin Laka yang ada di Pulau Jawa. Semoga panjang umur selalu, sehat selalu, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan banyak rezeki, dan selalu disayang oleh keluarga. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari sudut kota Belu. Saya Vicky Nahak mengakhiri live saya pada malam hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.